warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua bisa bertemu kembali di majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya, sehat? Enggak kebanjiran kemarin, enggak ya? Aman ya, insyaallah. Alhamdulillah. Tambun Pak yang banjir. Ya, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait tafsir ayat-ayat waris yang ada di dalam surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa ayat 11, 12 dan seterusnya itu, karena itu pembahasannya lumayan banyak, maka kita tuntaskan pembahasannya. Nah, mudah-mudahan kita ini dapat berkahnya surah An-Nisa, terutama ayat 11. Jangan ayat yang pertama-tama tentang apa itu? Poligami ya. An-Nisa awal-awal itu tentang poligami. Ya nggak apa-apa, boleh kalau berani. Gitu. Nah, baik. Terakhir kita sudah mengenal tentang ahli waris. Kita semua sudah sampaikan itu. Baik ahli waris yang pasti dapat warisan atau yang internal, ada 6 pihak gitu ya, maupun yang ahli waris eksternal yang belum tentu dapat tapi terdaftar sebagai ahli waris namun belum tentu dapat. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, hari ini kita lanjut tentang yang nomor 2, yaitu pembahasan terkait bagian pasti ahli waris. Kan udah kenal nih Pak, ahli waris kan siapa saja udah kenal gitu. Oh, ada istri, ada suami, ada orang tua, ibu dan seterusnya itu. Kalau sudah terbayang ya, oh ahli waris itu toh mereka-mereka ini toh. Nah, selanjutnya itu kita harus tahu bagiannya beliau ini berapa, gitu. Bagiannya beliau ini berapa? Nanti ada angka-angkanya. Nah, itu saya nyebutnya itu bagian pasti karena menggunakan angka. Lu memangnya ada yang dapat warisan tidak pasti Bapak? Bagiannya nggak pasti, ada. Bagian nggak pasti itu dia nggak pakai angka per-peran, nggak pakai angka desimal. Dia menggunakan asobah. Apa? Asobah. Namanya apa asobah itu? Sisa. Ya. Dia nggak pakai angka. Pokoknya mana sisanya buat saya begitu. Nah, yang kita bahas itu bukannya asobah, karena asobah itu gampang ya. Pokoknya sisa. Yang jelimet itu kita harus menghafal angka-angka pastinya itu loh. Yang setengah lah, yang seperempat, seperlapan, 2/3 ya masih, dan seterusnya. Nah, makanya namanya bagian pasti, istilahnya itu begitu. Ya. Kalau dalam kitab kita tafsir atau fikih Pak, yang bagian pasti angka-angka itu namanya fard, al-fard, fard ya, atau ashabul furud namanya. Catat ya, namanya ashabul furud ya, atau fard ya, bahasa gampangnya tadi
ahli waris yang dapat bagian angka-angka pasti ya. Namanya ashabul furud ya. Kebalikannya namanya asobah yang tidak pakai angka pasti gitu. Cuma dua model itu, bisa pakai angka namanya al-fard atau ashabul furud, bisa juga asobah atau sisa. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang ini, coba merujaah dikit 6 pihak yang pasti dapat itu siapa saja waktu itu? Kalau ada yang meninggal nih Pak, langsung bayangkan yang meninggal Pak Paijo, maka pihak ahli warisnya pertama siapa dulu? Pasangan hidup, istri. Oke. Terus siapa lagi? Anak laki dan juga anak perempuan. Oke, pasangan hidup, anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian siapa lagi? Ke atas, orang tua, baik itu ayah atau ibu. Nah, inilah pihak-pihak yang kita sebut pasti dapat warisan atau ahli waris internal kita nyebutnya ya. Pemain utama gitu ya, pemain utama. Sisanya yang saudara, yang paman, yang keponakan itu nanti ya, belum tentu dapat. Nah, kita akan awali dari yang bagian pasti untuk ahli waris yang internal yang tadi Anda sebutkan. Istri atau suami atau anak laki, anak perempuan atau ayah dan ibu. Coba lihat ke sana Pak, sebelah kanan itu. Di situ ada angka-angka desimal ya, kita nyebutnya ya, angka perperan gitu. Ini kalau sekolah itu dulu pelajaran SD apa SMP? SD ya, kelas 4 atau kelas 5 gitu ya. Udah ada nih pelajaran perperan ya. Jadi insya Allah mudah lah, ini pelajaran SD, insya Allah mudah bagi yang bisa. Nah, angka-angka ini Pak, bentuknya itu ada yang nanti 2/3 ya, bahasa Arabnya tulis fulusani ya, as-fulusani itu 2/3. Angka ini dari mana Pak? Dari hadis atau Quran? Dari Al-Quran. Rata-rata itu angka itu dari Quran Pak. Yang menentukan langsung Allah sendiri, langsung yang menentukan Allah. Nah, 2/3 tadi bahasa Arabnya Pak? As-sulusani. As-sulusani pakai sa ya, sa yang titik 3, sa. As-sulusani. Kemudian ada nanti setengah. Apa bahasa Arabnya setengah Pak? Dalam surah An-Nisa ada kalimat setengah. Ya, an-nisfu ya, pakai al ya. An-nisfu, alif lam nun terus nun lagi shad terus fa, an-nisfu ya. An-nisfu ya. Makanya ada istilah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu maksudnya pertengahan bulan Sya'ban, setengahnya Sya'ban. Oke, jadi setengah itu an-nisfu. Kemudian nanti ada angka 1/3. Apa ini bahasa Arabnya? As-sulusu ya. Kalau 2/3 tadi as-sulusani, kalau ini as-sulusu. As-sulusu ya. Di surah An-Nisa ada itu bagiannya ibu ya. As-sulusu. Sudah dicatat? Ya, yang nggak nyatat insya Allah hafalannya kuat. Amin. Ya, langsung sekali dengar langsung hafal ya. Amin. Terus ada lagi 1/4 ya, tadi 2/3, setengah, 1/3, 1/4. Bahasa Arabnya ar-rubu'u. Ar-rubu'u, alif lam ra ba ain. Ar-rubu'u, rubu' itu 1/4 ya, 1/4. Kemudian ada lagi angka 1/8. 1/8. Bahasa Arabnya at-thumunu ya. At-thumunu dari kata samaniyatun ya. Alif lam sa mim nun. At-thumunu pendek semua. At-thumunu ya. Thumun ya. At-thumunu 1/8. Nah, yang terakhir 1/6. Apa 1/6? As-sudusu ya. Al, alif lam, sin, dal, sin lagi. As-sudusu. As-sudusu.
Jadi angka-angka waris hanya ada 6 macam ya, 6 macam saja. 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/6. Ya, ini angka-angka yang Allah tentukan langsung di dalam Al-Quran. Tadi ini kita sebutnya namanya apa? Ashabul furud namanya, farad. Nanti ada yang satunya namanya asobah. Nah, asobah itu Pak, nanti Anda harus hafal 3 istilah. Situ saya singkat. Ada ABN, ada ABG, ada AMG. Singkatan ini, singkatan. Dicatat ya. Untuk ABN itu maksudnya A-nya itu asobah, BN-nya itu bin nafsi. Ya. Ini istilah doang, tinggal dihafalin saja. Ya. Nggak ada bedanya ini. Tiga-tiganya ini sama-sama dapat sisa. Cuma istilah doang. Nanti ada yang pakai istilah asobah bin nafsi. Bin nafsi itu sendiri, dirinya sendiri, bin nafsi ya. Ini contohnya nanti anak laki-laki. Anak laki-laki itu kita nyebutnya asobah bin nafsi ya. Terus nanti ada ABG ya. A-nya apa? Asobah, BG-nya itu bil ghairi ya. Bil ghairi ya. ABG anak baru gede ya. Kalau sekarang ABG asobah bil ghairi. Saya singkat biar enak menghafalnya. ABG asobah bil ghairi. Ini nanti contohnya seperti anak perempuan kalau bersama anak laki-laki. Ya. Kalau anak laki sendirian kan asobah. Kalau anak perempuan sendirian kan setengah. Tapi kalau anak laki ada, anak perempuan ada. Yang ini asobah laki-laki, yang perempuan nggak jadi dapat setengah. Dia dapat asobah juga. Tapi istilahnya ini asobah bil ghairi itu. Kalau yang laki-laki asobah bin nafsi namanya, yang perempuan asobah bil ghairi. Sama-sama sisa, cuma beda istilah doang, gitu ya. Istilah saja. Jadi ABG itu contohnya nanti anak perempuan jika bersama anak laki-laki. Yang terakhir itu AMG, asobah ma'al ghairi. Asobah ma'al ghairi. AMG asobah ma'al ghairi. Contohnya apa ini? Dia dapat sisa, tapi istilahnya asobah ma'al ghairi. Contohnya itu adalah saudara perempuannya almarhum. Itu kalau almarhum tadi punya anak perempuan Pak, dia nggak punya anak laki-laki yang meninggal. Pak Paijo, ya, mohon maaf ya, Pak Paijo meninggal dunia. Dia nggak punya anak laki-laki Pak, punyanya anak perempuan. Nah, maka nanti saudara itu pada dapat ini, karena nggak ada yang menghalangi, orang anak lakinya nggak ada. Nah, saudara perempuan itu nanti dia dapat sisa. Istilahnya asobah ma'al ghair, karena bersama anak perempuan. Begitu. Bersama anak perempuan. Istilahnya asobah ma'al ghair. Kalau bingung, pokoknya sama saja. Intinya itu sama-sama dapat asobah atau sisa. Hanya istilah saja. Asobah bin nafsi, asobah bil ghairi, dan asobah ma'al ghairi. Nah, ini namanya asobah. Sekarang kita akan fokus ke 6 pihak ini, ya. Kan ini semuanya nanti ada bagiannya Pak, ya, makanya kita bagi-bagi dulu nih, maksudnya yang internal dulu aja lah, yang 6 pihak dulu yang gampang. Oh, yang nanti yang sisanya kapan-kapan lah insya Allah ya, kalau ada kesempatan kita bahas lagi. Yang penting 6 ini dulu ya. Tapi kalau waktunya nanti cukup, yang lain kita bahas. Pertama lihat suami, di situ apa bahasa Arabnya? Zaujun. Suami itu zaujun. Suami itu kemungkinannya nanti ada 2, bisa 1/2 atau setengah, bisa 1/4. Ingat-ingat, di dalam Al-Quran suami itu kemungkinannya bisa dapat 1/2 atau 1/4. Nah, ini mah sudah hafal dari dulu ya. Ya, pokoknya suami setengah dan 1/4. Pilihan itu. Tergantung nanti kapan setengah, kapan 1/4. Nanti itu pertemuan berikutnya. Untuk istri berapa? Ya, 1/4 dan 1/8. Kita mulai dari yang terbesar dulu ya. Setengah, 1/4. Setengah sama 1/4 gedean mana?
Beda setengah ya, jangan terjebak angka empatnya ya. Setengah itu gede, terus nanti jadi kecil seperempat. Istri begitu, seperempat itu gede, terus nanti bisa berubah jadi kecil seperdelapan gitu. Ya, gampang. Kalau ini sudah langsung hafal lah di kepala. Oh, suami itu setengah atau seperempat, istri seperempat atau seperdelapan. Sudah hafal? Beneran? Nah, oke. Sekarang ke bawah, yang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini tadi yang kita sebut ABN, asobah bin nafsi. Pokoknya sisa gitu aja kalau bingung ya. Sisa. Selamanya Pak, anak kita laki-laki itu dia akan dapat sisa. Dan jangan punya pemikiran sisa itu sedikit, belum tentu ya. Sisa itu bisa jadi banyak. Kan dulu pernah saya contohkan gitu ya. Contohnya gimana? Sisa kok dapat banyak? Suami istri punya anak satu laki-laki doang. Sang suami ini punya harta 8 miliar misalnya Pak. Misalnya. Ini biar nggak ngantuk 8 miliar ya. 800.000 ikhlasin aja. 8 miliar. Suaminya meninggal. Hartanya 8 miliar. Nah, istri dapat berapa itu nanti? Kan 1/8 tuh kan ya. Sisanya buat anak laki-laki, ABN itu sisa, asobah bin nafsi. Berarti ibunya 1/8 dari 8 miliar berapa ngambilnya? 1 miliar. Masih ada sisa berapa dari 8 miliar diambil 1 miliar? 7. Sisanya dikit atau banyak? Banyak. Untuk anak laki-laki itu Pak. Kita nyebutnya asobah bin nafsi, ABN ya. Nah, kalau kita makan ya, mangan tapi tinggal sisa. Biasanya kalau sisa ini tergantung juga Pak ya. Kalau yang makan orangnya sedikit, sisanya jadi banyak ya. Tapi kalau yang tadi makannya orang banyak ya, udah pada makan semua ya, bapaknya baru bilang ya ini ada sisa. Biasanya sedikit sana ya tergantung ya. Sisa itu bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Oke. Dah, untuk anak laki-laki kemungkinannya cuma itu doang. Nggak ada pakai angka-angka dia Pak ya. Pokoknya sampai kiamat asobah sisa. Sip. Sekarang anak perempuan. Nah, anak perempuan ini nanti kemungkinannya ada 3 dia. Pertama setengah, langsung hafalin. Yang kedua 2/3. Sudah apa? Yang ketiga yang tadi kita sebut ABG, asobah bil ghairi ya. Nah, saya ulangi, anak perempuan itu nanti kalau ditanya orang, dia bagiannya berapa ya? Oh sebentar, saya udah belajar nih. Kemungkinannya ada 3. Bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3, bisa dapat asobah bil ghairi. Udah hafal belum nih? Langsung hafalin ya kalau bisa ya. Nah, khusus yang anak perempuan ini Pak, saya wajibkan hafalkan seperti Anda hafal surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena 3 angka ini, 3 pilihan ini, setengah, 2/3, ABG, nanti akan kita kupas-kupas ke tempat yang lainnya. Karena mirip semua itu, yang saudara, yang paman, semuanya itu nanti mirip semua. Ini saya kasih jurus menghafal cepat. Kebanyakan orang belajar waris itu bingung, hafalinnya susah karena nggak pakai metode kan. Kalau saya Pak, cukup yang anak perempuan ini dihafalin setengah, 2/3 asobah bil ghairi, setengah, 2/3 asobah bil ghairi. Nanti tinggal kita kopas Pak itu Pak. Sebab mirip semua nanti, mirip anak perempuan semua itu yang lain-lain. Nah, saya kasih cara mudah menghafalnya begitu. Pokoknya ini hafalin seperti Anda hafal surah Fatihah gitu. Yang anak perempuan ini ya, setengah, 2/3 asobah bil ghairi. Nanti tinggal kupas-kupas. Dah. Oke, sebelum saya lanjut ke atas, coba saya tutup dulu. Saya tes. Suami tadi berapa Pak? Pelan-pelan. Bisa setengah ya, bisa 1/4. Oke, kalau istri bisa 1/4, bisa 1/8. Oke, benar ya? Nah, istri bisa 1/4, bisa 1/8. Terus kalau anak laki-laki, asobah, istilahnya asobah apa? Bin nafsi. Oke. Nah, kalau anak perempuan,
Urutannya harus dari kiri. Setengah, oke. 2/3, oke. Asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu sisa gitu. Udah hafal ya? Wah, ngalahin mahasiswa S2 insya Allah. Bener. Nah, sekarang ayah. Untuk ayah ini nanti ada 3 bagian juga. Tapi beda dengan bagiannya anak perempuan. Pertama, ayah kita itu Pak, kalau kita yang meninggal, ayah kita itu bisa dapat 1/6, terus bisa 1/6 plus asobah. Maksudnya apa nih Pak Ustadz? Jadi dia ngambil dulu 1/6, ya, yang lain juga ngambil. Kalau ada sisa, dia ambil lagi, Pak. Bapak kita itu. Makanya di sini 1/6 plus asobah. A itu asobah ya, singkatan ya, sisa. Gitu. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga hanya asobah saja, yaitu ABN istilahnya. Sama seperti anak laki-laki tadi. Ibaratnya dia asobah bin nafsi. Pokoknya sisa, gitu aja. Kalau bingung. Jadi untuk ayah kita ada berapa kemungkinan? 3 ya. Bisa 1/6 saja. Bisa. Ada syaratnya nanti. Bisa yang kedua 1/6 plus asobah atau sisa ya. Jadi 1/6 ngambil, nanti kalau ada sisa diambil lagi gitu maksudnya. Baru yang terakhir sisa saja atau asobah bin nafsi. Dah, sudah hafal ya? Insya Allah. Enak nih kalau seperti ini ngajinya langsung hafal ya. Nah, untuk ibu itu kemungkinannya hanya ada 2. Bisa 1/3, bisa 1/6 ya. Bisa 1/3, bisa 1/6. Dah, selesai. Ahli waris internal sudah kita sebutkan semua bagian pastinya. Saya berharap jenengan ngapalinnya itu urutannya kayak yang saya tampilkan, Pak. Jangan dibolak-balik. Misalnya kayak gini, nanti Anda menghafalnya misalnya suami 1/4, 1/2. Jangan dibalik-balik. Nanti susah untuk membahasnya ketika praktek ngitung. Pokoknya pakai urutan yang saya buatkan ya. Begitu juga bagian ibu, jangan dibalik-balik 1/6, 1/3, jangan. Kalau bisa 1/3, 1/6 gitu. Karena nanti akan saya kasih rahasianya, sebab ada perbedaan dengan yang lainnya walaupun mirip angkanya, biar nggak bingung begitu. Ya, tolong hafalkannya seperti yang saya tampilkan. Dah. Saya kasih jeda dulu 1 menit untuk Anda rekam di kepala Anda. Jebret, langsung difotokopi. Coba dibayangkan, suami, istri berapa, anak laki, anak perempuan, ayah, ibu. Yang sudah hafal ngacung tangan. Nanti saya tutup semua ini. Loh, ngaji itu jangan hanya jiping. Apa itu jiping? Ngaji kuping masuk telinga kanan, mending masih keluar mental. Masuk telinga kiri masih penting ya, masih paham, sudah paham, cuma keluar. Ini mental. Jadi kalau ngaji usahakan tetap ada yang dihafal ya. Kita pakai metodenya santri-santri lah ya. Ya tapi saya nggak mewajibkan ya. Kalaupun tidak hafal tidak apa-apa. Insya Allah dapat berkahnya ilmu, majelis ilmu insya Allah tetap dapat ya. Ngantuk tidur pun dapat ilmu, dapat apa berkah insya Allah. Ya tapi kebangetan gitu aja. Ya. Coba dihafalin Pak. Ya pelan-pelan. Gampang kok, gampang insya Allah. Angkat tangan yang sudah hafal. Kalau nggak angkat tangan saya yang nunjuk ini. Ya saya kasih waktu 1 menit untuk menghafal atau kurang. 1 menit lama itu ya. Silakan fokus sambil saya minum dulu. Ya, siapa yang mau mencoba? Salah nggak apa-apa. Ya, silakan. Angkat tangan langsung. Ya, Bismillah. Pak siapa namanya? Ya, sudah. Silakan. Saya tutup dulu ya. Ya. Dimulai dari suami, kemudian istri, kemudian anak laki, anak perempuan, ayah, ibu. Pokoknya urutannya sama persis seperti yang saya sampaikan. Mulai dari suami. Ya, bisa 1/2, bisa 1/4. Oke. Terus siapa lagi? Istri.
bisa seperempat, bisa sebelapan. Oke. Kemudian anak laki-laki asobah bin nafsi. Oke. Kemudian anak perempuan setengah 2/3 asobah bil ghairi. Oke ya. Bagus ya. Terus siapa lagi? Ke atas. Ayah dulu. Oke. Seperenam plus asobah bin nafsi. Masya Allah. Terus ibu terakhir. Iya, sepertiga dan seperenam. Gampang ya. Oke, saya tunjuk ya. Atau mau angkat tangan dulu nih? Nih, silakan. Pak Haji bisa? Sudah apa? Ya, silakan dicoba. Saya tutup dulu ya. Ya. Suami berapa, Pak Haji? Setengah atau seperempat. Oke, terus siapa? Istri seperempat, seperlapan. Oke, terus siapa lagi? Anak laki-laki dulu. Ya, anak laki-laki berapa? Kalau bingung nama istilahnya, bilang aja sisa, nggak apa-apa. Sisa gitu aja ya. Atau kalau pakai istilah monggo asobah bin nafsi. Tapi kalau bingung bedain ABN, ABG, AMG bingung, bilang aja sisa ya, gitu aja ya. Kalau bingung menghafalkannya, sisa gitu aja. Terus anak perempuan, anak perempuan sepertiga, salah. 1/2, terus salah. Semuanya disebutin lagi. Ya nggak apa-apa, berarti udah berusaha, itu bagus daripada tidak berusaha. Setengah terus 2/3 lagi, 2/3 baru sisa ya, ingat setengah 2/3 sisa. Tadi saya wajibkan yang ini karena ini nanti tinggal dikopas ke tempat mana-mana nanti. Hafalin lagi ya, setengah 2/3 asobah bil ghairi, nanti kita kopas, makanya hafalin ya. Terus kalau ayah nggak ada, nggak ada. Ini belum hafal yang dibaca ya. 1/6 atau 1/6 plus asobah sama asobah ya. Kalau ibu baru 1/3 dan 1/6. Nah, alhamdulillah sudah mencoba ya. Yang lain insya Allah bisa ya, ya pelan-pelan ya. Atau difoto dulu boleh, silakan difoto ya, karena ini pemain inti yang kadang-kadang sering muncul dalam masalah waris di kehidupan kita ya, makanya 6 ini harus betul-betul hafal ya. Kalaupun yang lain nggak hafal nggak apa-apa, yang penting 6 ini Pak, 6 ini ya. Satisan mau coba saya tutup dulu ya, sebelum itu nanti kita baru lanjut. Suami setengah seperempat, istri 1/4 1/8. Oke. Anak laki-laki asobah atau sisa. Oke. Anak perempuan setengah 2/3 asobah bil ghair. Oke. Terus ayah 1/6 plus asobah bin nafsi. Oke. Ibu 1/3 1/6. Oke, gitu ya. Nah, kalau menghafal mungkin ada sebagian yang sulit, tapi kalau praktek mudah-mudahan bisa. Pak Paijo meninggal dunia, Pak Paijo meninggal dunia. Dia punya anak laki-laki 1, kemudian punya istri 1. Nah itu aja. Itu bagiannya berapa? Istri berapa? Anak berapa? Nah, syaratnya kan belum kita pelajari ya, belum ya. Berarti belum bisa menjawab harusnya. Istri itu dapat 1/8 karena ada anak itu. Kalau nggak ada anak itu 1/4. Ya, gitu. Intinya bedanya di situ. 1/4 itu kalau nggak ada anak. Karena tadi ada anak laki-laki, maka istri dapat 1/8. Karena syaratnya belum kita pelajari, nanti aja dah ya untuk prakteknya ya. Yang penting apalin dulu angka-angkanya. Untuk syarat bagian pasti itu pertemuan yang ketiga itu kan, tadi pertama mengenal ahli waris, yang kedua ini mengenal bagian pasti, ya, yang ketiga nanti syarat-syaratnya. Kapan sih dapat setengah, kapan sih dapat 1/4, itu namanya syarat ya, insya Allah nanti.
Dah, pelan-pelan biar nggak muntah. Masih ada waktu ya, 5 menit atau 10 menit setelah itu tanya jawab. Nah, sekarang kita lihat ahli waris yang lain. Kalau tadi kan 6 tadi ya. Ya, ini tadi yang 6 ini nih, fokus nih. Tadi 6 tadi. Bentar. Sampai sini dulu. Tadi yang saya suruh ngapalin itu yang mana? Anak perempuan ya? Anak perempuan. Berapa itu? Setengah, 2/3 asobah bil ghair. Tapi yang 6 tadi sudah hafal semua ya Pak ya? Ini saya lanjut, enggak apa-apa ya? Atau ini sekedar ini aja lah ya, sekedar tampilan saja ya. Nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita ulangi lagi yang selain 6 itu ya. Ini sekedar tahu cara menghafalnya saja. Setengah 2/3 ABG yang punya perempuan tadi, anak perempuan, itu kita kopas, taruh di bawahnya cucu perempuan, terus sama. Bedanya apa? Tambah 1 lagi, 1/6. Temen saya dulu tuh kesulitan ngapalin kayak gini tuh Pak. Waduh, bolak-balik dulu. Gimana nih? Anak perempuan hampir mirip, susah. Nah, kita kasih solusi. Caranya, apalin aja ini anak perempuan itu setengah 2/3 asobah bil ghair. Setelah itu kita kopas. Kan mirip nih. Mirip kan? Sama. Tinggal tambahin 1/6 karena dia 4 kemungkinan untuk anak perempuan itu. Apa? Cucu perempuan. Mohon maaf. Ini cucu ya, cucu perempuan. Ya. Gampang kan? Tinggal kopas-kopas saja ini nanti. Sampai sana itu nanti Pak, kopas-kopas saja ini. Nah, terus selanjutnya siapa lagi? Nah, lihat tuh Pak, saudari perempuan kandung yang meninggal dunia itu kan punya saudara, punya saudari kan ya? Ya. Oh iya, dari awal sebelum saya jelaskan, sebentar Pak. Begini. Saya ulangi, mohon maaf. Ini Pak, ijo-ijo ini, kelihatan ya ijo-ijo ini? Semuanya ABN itu Pak. Apa tadi ABN? Asobah bin nafsi. Jadi itu nggak usah Anda pikirkan, mereka itu sisa selamanya. Siapa aja? Anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki yang kandung, saudara laki-laki yang seayah, keponakan laki-laki, terus apa lagi? Paman, terus sepupu, semuanya itu asobah. Dia nggak pakai angka. Nah, Anda sudah dapat bagiannya ini, udah ini nggak usah diapalin yang itu, karena dari awal dia asobah. Kita tinggal ngapalin yang perempuannya Pak. Saudari perempuan, terus apa lagi nanti? Iya, saudari perempuan, ibu dan seterusnya. Tinggal yang perempuan doang. Jadi ini memudahkan kita untuk menghafal, karena ternyata paling banyak itu dapat asobah yang cowok-cowok itu, yang laki-laki. Anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, ponakan laki-laki, semuanya ABN ya. Nah, berarti kita udah dapat rumus, pokoknya yang laki-laki itu asobah. Tinggal mikirin yang perempuan. Memang susah mikirin perempuan tua ya, susah dipikirin, susah dipahami perempuan itu. Sulit sekali dipahami. Nah, tapi gampang. Caranya gimana? Apalin anak perempuan. Gimana tadi? Kita kopas ya, taruh di cucu. Tinggal ditambahin berapa? 1/6. Kita kopas lagi, setengah 2/3 ABG itu kita kopas di saudari perempuan kandung itu. Setengah 2/3 asobah bil ghair. Sama kan? Kopas. Tinggal tambahin apa? Tinggal tambahin AMG, asobah ma'al ghair. Tadi yang saya kasih contoh, saudari perempuan bersama anak perempuan itu nanti asobah ma'al ghair. Kita kopas lagi ke sampingnya Pak, saudari seayah, sama, setengah 2/3 asobah bil ghair. Tambahannya apa? Tambahannya 1/6 dan ini ambil 1/6 taruh sana, yang tadi AMG taruh sana. Gitu cara ngapalinnya kalau saya. Jadi tambahannya 1/6 dan AMG. Dari mana yang 1/6? Ambil aja yang ini, cucu perempuan tadi kan ada 1/6 tambahannya taruh sana, sama yang tambahan saudari kandung tadi yang AMG taruh sana gitu. Ya dua-duanya diambil 1/6 dan AMG. Nah, yang perempuan sudah dapat semua ini. Ya, ayah ibu tadi sudah ya, anggaplah ya. Nah, untuk kakek Pak, kakek, lihat kakek. Kakek itu sama persis sama ayah. Berapa berarti? 1/6 plus asobah dan asobah bin nafsi. Enak kan? Kalau Anda hafal ayah, berarti hafal bagiannya kakek. Pelek. Tahu pelek ya?
Plek itu apa ya? Persis, sama persis. Plek, ya. Bahasa Jerman itu. Plek sama persis. Ya. Sama dia, sama seperti ayah bagian. Terus ibu tadi udah ya, sepertiga seperenam. Selanjutnya adalah, oh ini sebelah kiri ini kan belum ada nih. Saudara laki-laki dan saudara perempuan tapi yang seibu. Seibu dulu dan kita jelaskan bedanya kandung, seayah sama seibu. Ini saudaranya. Kalau ini dia pakai angka ya, kebalikan dari ibu, gitu aja. Ibu berapa? Sepertiga, seperenam. Kalau ini tinggal dibalik aja, seperenam, sepertiga, gitu. Kalau saya ngapalinnya gitu, cara metode mudah menghafalnya. Kebalikan dari ibu kalau bingung. Saudari seibu dan saudara saudari seibu itu berapa ya bagiannya ya? Misalnya bingung Anda lupa, ingat-ingat aja bagiannya ibu. Ibu itu sepertiga seperenam, ini tinggal dibalik seperenam sepertiga. Untuk membedakannya kita balik saja. Gitu. Nah, masih ada lagi yang belum dapat? Oh iya, kasihan nenek nggak dikasih, ini kasihan. Ya, setia sama nenek ini. Oke, untuk nenek itu Pak, dia hanya satu kemungkinan saja, yaitu seperenam. Baik nenek dari jalur ayah maupun nenek dari jalur ibu. Kenapa seperenamnya saya taruh tengah, Pak? Kenapa saya taruh tengah? Kok nggak saya kasih nenek yang sebelah kiri seperenam, nenek yang sebelah kanan kok nggak seperenam? Kenapa? Karena jika kedua nenek ini ada, nenek dari jalur ibu ada, nenek dari jalur bapak ada, dua-duanya ada ini Pak, maka bukan masing-masing seperenam, tapi seperenam itu misalnya 5 juta, itu dibagi 2, jeleng gitu. Saya ulangi, kalau dua-dua nenek itu ada, itu bukan masing-masing seperenam. Misalnya seperenamnya anggaplah 6 juta misalnya Pak ya, bukan nenek yang ini 6 juta, nenek ini yang 6 juta, enggak, 6 juta itu dibagi 2 gitu. Jadi masing-masing nenek nanti 3 juta, 3 jutaan begitu. Makanya saya taruh tengah, jadi dia berserikat atas seperenam, itulah bahasa gampangnya. Ya, ya gitu ya. Nah, dah selesai. Ini cuma sekilas saja. Nanti pertemuan berikutnya kita akan ulangi lagi bagian yang selain 6 orang tadi itu, ya. Boleh difoto dulu, silahkan. Ya. Yang penting nyantol dikit-dikit dulu lah ya. Ya, kebayang dikit-dikit. Nanti untuk urusan menghafalnya, insya Allah nanti kita hafalkan lagi. Ya. Tapi sekali lagi PR-nya pokoknya yang 6 tadi saja ya. PR-nya betul-betul dihafalkan. Nah, yang ini saja. Nah, ini saja. Nah, tolong dihafalkan yang bagian pasti ahli waris internal. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu 5 menit 10 menit untuk tanya jawab, silahkan. Boleh nanya apa saja, monggo silahkan. Ya. Ya, silahkan. Ada pertanyaan? Kalau nggak pertanyaan nanti saya yang nanya ini. Ya, nggak usah bingung Pak, pokoknya PR-nya ini saja ya, yang tadi itu sekedar informasi saja lah, menghafalnya nanti ya. Anda kalau sudah hafal 6 pihak ini, udah saya kasih ijazah S3 ya. S2 lah, S3-nya nanti yang lain-lain tadi ya. Mahasiswa S2 Pak, waktu saya kuliah di IIKI Jakarta, tahu IIKI ya, yang depan UIN Ciputat loh. UIN Syarif Hidayatullah, depannya kan ada kampus Institut Ilmu Al-Quran. Saya dulu S2 di sana, itu mahasiswa di kelas itu pernah ditanya sama dosen tentang bagian kayak gini, pada nggak bisa jawab. Nah, kalau Anda bisa jawab, berarti kan ngalahin S2, mengalahkan mahasiswa S2 gitu. Makanya saya kasih bocoran di sini biar enak, cara menghafalnya dipermudah gitu. Apalin Pak ini, 6 pihak ini. Suami, istri, anak laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Dah, silakan. Ya, silakan. Gimana? Oh, dia bukan Islam gitu ya, kafir ya. Misalnya suami istri Muslim semua, Muslimah. Anaknya ada yang kafir, murtad. Maka yang beda agama ini tidak dapat warisan, haram menerima warisan. Kalau dia ngotot juga, misalnya
anak laki-laki tadi yang murtad tadi atau yang agamanya bukan Islam, dia minta bagian, itu harta haram, dia makan harta haram ya, karena sejatinya dia tidak boleh mendapatkan warisan ya. Itu kaidahnya seperti itu, pokoknya yang beda agama tidak dapat ya. Silakan Pak Haji. Suami istri itu tidak sama, yang suaminya Kristen, istrinya Islam. Ya. Gimana? Yang meninggal siapa nih? Yang meninggal Suami apa istri? Istri, suami. Suaminya tadi non Islam ya? Ya, agama Kristen mungkin ya. Kalau yang seperti ini itu nanti para ulama tetap membolehkan dapat warisan halal. Yang istrinya muslimah, anak-anaknya muslim, itu halal mendapatkan harta dari bapaknya yang kafir itu. Boleh. Al-Islamu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi agama Islam, kenapa? biar anak dia itu anaknya non muslim. Oh, yang 3. Oh, kalau yang Suaminya. kalau yang seperti ini berarti nanti dia nggak kena hukum waris, Pak. Yang anak-anaknya itu tidak kena hukum waris, kan mereka bukan agama Islam. Ya, kita hanya memperhatikan yang muslim saja. Seperti ibu tadi itu, dia berhak itu, istrinya dapat 1/8 karena kan ada anak begitu. Berhak itu, ya. Ada kejadian seperti itu ya. Ya, misalnya ada, maka yang kita prioritaskan adalah yang muslimnya tadi, bagiannya tetap seperti itu ya. Tapi kalau yang ada sisanya untuk yang non muslim, mereka tetap dapat, tapi pakai hukum mereka sendiri kan. Saya tidak tahu agama lain itu punya hukum waris sendiri nggak mereka? Nggak ada ya, bebas mereka ya. Nah, berarti ya seperti tadi, kalau istri yang muslimah tadi pengen sesuai hukum Islam, dia ambil aja bagian dia yang 1/8-nya itu ya. 1/8 apa 1/4 ya? Biasanya negara. Enggak, misalnya ada yang nanya nih, istri itu 1/8 apa 1/4? Kan selama ini kita bilangnya kalau ada anak 1/8, tapi kan ini anak kafir, dianggap nggak ada. Nah itu PR buat saya. Nanti, ya, saya nggak berani jawab itu. Ya, ada lagi? Istrinya kafir. Istrinya kafir. Suaminya? Suaminya Islam. Anak-anaknya itu kan kafir. Ya. Itu dapat anak dapat. Nggak dapat kalau itu. Iya, berarti hartanya suami itu hanya mengalir ke orang tua yang muslim saja. Ya, istri dan anak-anaknya itu nggak dapat secara hukum Islam. Ya, tapi kalau secara hukum negara dapat ya mereka ya, secara hukum negara. Tapi secara hukum Islam tidak dapat, tidak berhak. Iya, betul. Harta kono gini kalau hukum negara gitu. Cukup? Udah surut belum? Ayo, yang masih ada pertanyaan monggo silakan. Pertemuan berikutnya saya akan tes satu persatu bagian 6 orang ini. Saya dosen killer. Wajib harus hafal ya. Saya doakan semuanya mudah-mudahan bisa memahami ilmunya Rasulullah SAW. Ini kan ilmu wasiat dari Nabi, Pak ya. Yang nanti pertama kali hilang tuh ilmu waris. Pesan Nabi kan gitu, pelajari ilmu waris ya. Gitu. Nanti ilmu yang pertama hilang tuh waris. Nah, Anda itu sekarang itu sedang menjaga ilmunya Nabi, Pak. Beruntung kita ya. Ditakdirkan Allah mempelajari ilmunya Rasulullah yang hampir hilang ini. Nah, makanya kita berusaha pelan-pelan belajar ini. Gitu ya. Tolong ini bantu saya untuk menghafalkan ini. Insya Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.